Shalom saudara-saudara. Kita belajar misi dari Alkitab, khususnya bagian ini, bagian yang terakhir mempelajari misi dalam kitab Perjanjian Baru. Kita tahu Allah konsisten dengan tujuannya, tujuan dan rencana Allah terus berlanjut dan tidak pernah berubah. Apa tujuan dan rencana Allah? Ada dua digariskan, yaitu yang pertama, Allah menebus suatu umat dari segala bangsa di bumi, sebagaimana dijelaskan dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau akan membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sedangkan tujuan yang kedua, Allah mengerjakan tujuan penebusannya melalui umat pilihannya. Sekalipun Allah bisa melaksanakan tujuan penebusan kepada umat manusia di seluruh dunia itu secara sendirian, tetapi Allah tidak mau melakukannya. Allah melakukan tujuan penebusannya melalui umat yang dipilihnya. Di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita melihat Allah menebus suatu umat dan mengerjakan karya penebusannya melalui mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Saudara-saudara, bahwa inilah rancangan Allah. Ia mengerjakan keselamatan suku-suku bangsa, penebusan kepada suku-suku bangsa. Ia ingin melibatkan umat pilihannya, atau pada masa kini, ia ingin melibatkan gerejanya. Gereja sebagai tubuh Kristus harus terlibat dalam dua program Allah, yaitu program penebusan Allah. Gereja atau orang percaya dipanggil agar mau seperti domba di tengah-tengah serigala. Domba yang siap bayar harga, yang rela berkorban, agar orang yang percaya kepada Kristus diselamatkan. Dan program yang kedua, gereja atau orang percaya harus terlibat dalam program kerajaan. Artinya, gereja siap bertarung, siap melawan kuasa-kuasa kegelapan, siap melawan roh-roh jahat di udara, agar orang yang diikat kuasa gelap di dalam nama Tuhan Yesus dibebaskan dan mereka diselamatkan dan percaya Tuhan Yesus. Ketika gereja Tuhan melaksanakan dua program ini, dan orang yang percaya Yesus diselamatkan, pada kedatangannya nanti, bahwa Yesus boleh menerima mempelainya, yaitu umat yang ditebus dari segala bangsa kaum di muka bumi. Sebagaimana dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat 9 dan 10. Saudara-saudara, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Alkitab kita meneguhkan hal ini sebagai tujuan Allah yang mendasar, dan oleh karena itu merupakan alasan utama keberadaan gereja ada di dunia. Gereja bukan hanya untuk mengelola kebaktian dari minggu ke minggu. Alasan yaitu keselamatan suku-suku bangsa inilah gereja ada di dunia. Gereja sebagai tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala gereja. Maka apa yang diprogramkan gereja, yang dilakukan gereja harus mengikuti program kepala gereja, yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan pada akhirnya nanti, dalam kitab Wahyu pasal 7 ayat 9, kita melihat kesimpulan dari pekerjaan misi bangsa-bangsa. Sebagaimana dikatakan Wahyu 7 ayat 9, kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya
suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kemudian nanti pada akhirnya akan ada sekumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya, datang dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Dan ini tidak dikumpulkan secara otomatis. Gereja dapat tugas membawa Injil agar suku-suku yang terabaikan dapat diselamatkan, sehingga terjadi sekumpulan orang besar yang tidak terhitung banyaknya dari segala bangsa, suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba. Nah, karena ini pada bagian akhir saya akan meninjau sekilas tentang pelajaran kita dari pertama, bagaimana bahwa tema utama Alkitab adalah misi Allah bagi segala bangsa. Dalam perjanjian lama kita sudah belajar dari Kejadian 10, yaitu mengenai peristiwa Babel. Di sana bicara apa? Setelah peristiwa Babel, bicara tentang kaum, bahasa, dan suku tersebar di seluruh dunia. Dari satu suku tersebar di seluruh dunia, diserahkan ke seluruh dunia. Dalam kitab Kejadian, pasal 12 ayat 1-3, Kejadian 18 ayat 18, Kejadian 22 ayat 16 hingga 18, dan Kejadian 26 ayat 4 serta Kejadian 28 ayat 14. Di sana bicara tentang Abraham, Ishak dan Yakub. Dijelaskan Abraham dan keturunannya akan diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Yesaya 49 ayat yang ke-6. Bicara Israel, tanggung jawab Israel. Tugas Israel, bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah menjadi terang bagi bangsa-bangsa untuk membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Dan di dalam perjanjian baru, kita sudah tahu, Yesus memberi mandat, amanat kepada murid-muridnya, agar pergi, jadikan semua bangsa murid Yesus. Dalam kisah Rasul peristiwa Pentakosta, di sana dijelaskan dari setiap bangsa di bawah langit mendengar dalam bahasa mereka sendiri. Dan tadi kita sudah membaca Wahyu pasal 7 ayat 9. Di surga kelak, semua orang dari semua suku, bangsa dan bahasa berdiri di hadapan takhta Anak Domba Allah. Dengan demikian kita tahu, jangan lupakan, ingat, dan sekali lagi ingat, dari Kejadian pasal 12 hingga Wahyu pasal 7, yaitu Alkitab kita bicara tentang diberkati untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Jangan lupa bahwa umat pilihan Allah, gereja, orang percaya, Tuhan berjanji memberkati kita dengan tujuan untuk menjadi berkat bagi segala bangsa. Nah, dengan demikian kita dapat memberi kesimpulan. Misi merupakan tema besar dari Alkitab. Di dalam Alkitab kita hanya ada satu pendahuluan, satu cerita, dan satu kesimpulan, yaitu hati Allah untuk menjangkau suku-suku bangsa di seluruh dunia. Mari kita semua, kita perlu sungguh-sungguh menanggapi apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada gerejanya, yaitu hatinya bagi segala bangsa. Pertanyaan untuk kita renungkan, bagian manakah dalam Alkitab yang berbicara tentang misi? Saya kira pertanyaan ini tidak relevan lagi. Setelah kita mengikuti pelajaran mission awareness dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, pertanyaan ini tidak sesuai. Maka pertanyaan yang perlu kita pikirkan, bagian manakah dalam Alkitab yang tidak bicara tentang misi? Ada 66 kitab, 39 PL, dan 27 perjanjian baru. Bagian mana dalam Alkitab yang tidak bicara tentang misi? Tentu kita sudah tahu. Setelah kita mengikuti session mission awareness dari pertama hingga yang terakhir, bahwa tidak ada satu kitab pun yang tidak bicara tentang misi.
Semua Alkitab, kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, tema utamanya adalah misi Tuhan. Nah, itu sebabnya misi atau bukan hanya Alkitab dasar dari misi, tetapi Alkitab ditulis karena ada misi Allah. Itu sebabnya misi gereja kita harus seluas apa kata Alkitab. Alkitab bicara misi, yaitu keselamatan bagi segala suku bangsa di seluruh dunia. Dan misi kita tidak boleh diukur dengan keterbatasan manusia. Ketika kita melaksanakan misi, harus seluas apa kata Alkitab, yaitu keselamatan bagi suku-suku bangsa di seluruh dunia. Juga misi gereja kita harus sedalam salib Kristus. Kristus sudah memberi teladan untuk mentaati perintah Bapaknya, ia mati di kayu salib, yaitu dia berkorban. Itu sebabnya misi gereja kita harus sedalam salib Kristus. Kita yang terlibat misi harus rela menderita, berkorban demi melihat Allah dipermuliakan di antara segala bangsa di dunia. Amin.